Bismillahirrahmanirrahim. Qadha'u Ramadhana, mengkondoi puasa Ramadan. La yajibu ora wajib alal fauri apa qadha alal fauri ing atase segera. Bal balik yajibu wajib wujuban kelawan kewajiban muasaan kang dipanjangkan atau leluasa fi ayyi waktin ing dalem ndiae wektu. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono qadha al kafaratu tawi kafarah. Faqad sahha an Aisyata annaha kanat taqdima 'alaiha min Ramadan fi Sya'ban. Mongko teman-teman sah an Aisyata saking Ibunda Aisyah apa annaha sak temene Ibunda Aisyah kanat iku ana sapa Ibunda Aisyah takdi iku pernah ngondoki poso sapa Ibunda Aisyah ma ing poso-poso alaiha tetep apa ma alaiha ing atase Ibunda Aisyah min Ramadana saking bulan Ramadan kapan ngondokine fi Sya'ban ing dalem bulan Sya'ban. Jadi sudah mau masuk Ramadan lagi. Walam takun takdihi fauran inda kutratial alal qadha. Walam takun lan ora ana sinten Ibunda Aisyah takdi iku ngondoki sapa Ibunda ing saum fauron age-age atau segera inda kudratiha nalikane kongange utawa mampune Ibunda Aisyah alal qadha ing atase qadha. Jadi qadha Ramadan ini tidak harus segera, tetapi dia merupakan kewajiban yang waktunya leluasa, kapan sempat, kapan siap. Begitu juga membayar kafarah, ya. Diriwayatkan bahwa Ibunda Aisyah itu dahulu bahkan pernah mengqadha puasa Ramadan itu pada bulan Sya'ban. Beliau tidak segera mengqadhanya, padahal beliau mampu untuk qadha misalnya. Wal qadha'u mislul ada. Qadha itu persis sebagaimana ada. Maksudnya bimakna anna man taraka ayyaman ya yaqdiha duna an yazida 'alaiha. Siapa yang meninggalkan beberapa hari, maka ya mengqadhanya beberapa hari tersebut jumlahnya sama, tidak perlu ditambah. Kalau meninggalkannya 7 hari, maka qadhanya 7 hari. Wa yufariqu al-qadha'u al-ada'a, hanya qadha itu berbeda dengan ada adalah fi annahu la yaljamu fihi at-tatabu'u. Bedanya qadha dengan ada itu hanya kalau ada itu harus kita lakukan terus setiap hari karena itu kewajiban. Kalau qadha itu tidak harus berturut-turut, ya. Mungkin qadhanya 7 hari, misalnya hari apa qadha, hari berikutnya tidak, hari apa lagi qadha. Itu boleh dicicil, ya. Bimakna anna man taraka ayyaman yaqdiha duna liqaulillahi ta'ala, karena firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana minkum maridun aw ala safarim fa'iddatum min ayyamin ukhar. Jadi barang siapa dari kalian sakit atau musafir maka menghitung, ya, pada hari-hari berikutnya. Ai wa man kana maridun aw musafiran fa aftara falyasum iddatal ayyam allati aftara fiha fi ayyamin ukhar mutatabiatin, baik langsung terus, au ghaira mutatabiatin atau terpisah-pisah. Mengapa kok begitu? Karena ayatnya fa innallaha atlaqas siyama wa lam yuqayyidhu, karena Allah dalam ayat tersebut memutlakkan, yang penting adalah menghitung hari-hari yang ditinggalkan untuk qadha. Tidak ada batasan di situ. Warawat dari Qutni, dan diriwayatkan dari Imam dari Qutni an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya qala fi qadha'i Ramadan. Nabi pernah bersabda dalam masalah qadha Ramadan, insya'a farraqa wa insya'a taba'a. Yang suka memisah-misah silahkan, yang suka berlangsung terus-menerus sesuai yang ditinggalkan juga diperbolehkan.
Sekarang ada permasalahan baru. Wa in akharul qada'a hatta dakhala ramadhanu akharu, kalau orang mengakhirkan qada, tiba-tiba ya bulan berganti masuklah Ramadan berikutnya, tiba-tiba sudah bulan Ramadan padahal Ramadan tahun kemarin belum qada. Gimana itu? Ya caranya soma Ramadanal hadiro, dia puasa pada Ramadan tersebut, thumma yaqdi ba'dahu ma alaihi. Setelah Ramadan itu selesai, dia mengqadha Ramadan kemarin yang belum diqadai. Wala fidyata alaih, tidak ada fidyah. Ya, wasawaun kanat ta'khiru li udrin au li ghairi udrin, baik mengakhirkannya itu karena ada udzur atau tanpa ada udzur. Jadi tidak mengapa ya, yang penting adalah qadha. Wa hadza madhabul Ahnaf wal Hasan Basri wa wafaqa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaqul Ahnaf fi annahu la fidyata alaihi idza kana ta'khir bisababil udri. Ya, jadi cuma ada pandangan perbedaan. Itu ya madzhabul Ahnaf wal Hasan Basri ya, wa wafaqa Malik dan Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq Ahnaf. Cuma ada pandangan di Ishaq Ahnaf ini juga beberapa yang lainnya, kalau mengakhirkannya sampai muncul Ramadan lagi, sampai datang Ramadan lagi, itu karena udzur, maka tidak fidyah. Wa khalafahum, tapi mereka berbeda pandangan apabila fima idza lam yakun lahu udhrun fit ta'khir, bila tidak ada udzur dalam keterlambatan itu. Faqalu mengko padha ngendika alaihi an yasuma Ramadanal khadira, maka caranya dia berpuasa pada Ramadan ini, summa yaqdi ma alaihi ba'dahu, kemudian mengqadha setelah Ramadan, tetapi wa yufdi amma fatahu, membayar fidyah dari hari-hari dia tidak puasa. Angkul yaumin muddan min ta'amin, setiap hari satu mud, jadi ada fidyahnya. Itu perbedaan pendapat. Walaysa lahum fi dzalika dalilun yumkinul ihtijaju bihi. Hanya memang ini ijtihad ulama, tidak ada dalil tegas yang bisa kita jadikan pegangan. Fadzahiru madhhaba ilaihil Ahnaf, bahkan kalau melihat secara ya yang tersurat itu ya apa yang dipegangi oleh madhab Ahnaf, fa innahu la syuri'a illa binasin sahihin, bahwasanya tidak disyariatkan untuk membayar fidyah kecuali memang ada nas yang jelas. Man mata wa alaihi syamun, orang yang meninggal dia punya tinggalan puasa yang belum dilakukan. Ajma'al ulama'u ala anna man mata wa alaihi fawaitun minas fawaitu minas sholati fa inna waliyahu la yusalli anhu huwa wala ghairuhu. Jadi ijma' ulama, apabila ada orang meninggal, dia punya tanggungan sholat ya yang tidak dikerjakan mungkin beberapa hari sebelum meninggal, maka gimana? Walinya atau keluarganya ini tidak perlu menyolati ya, baik walinya itu sendiri ataupun orang lain, tidak perlu. Ini jumhur atau ijma' ulama. Wa kadzalika man ajaza anis syam, begitu juga orang yang tidak mampu berpuasa beberapa hari sampai kemudian meninggal. La yasumu anhu akadun asna'a hayatihi. Jadi tidak perlu seseorang itu berpuasa ya di hari-hari hidupnya dahulu yang puasa itu ditinggalkan. Fa in mata wa alaihi syamun,
maksudnya menjadi orang tidak mampu puasa kemudian meninggal ya, maka kalau kemudian dia masih punya hutang, wa kana qad tamakkana min siyamihi qabla mautihi, tapi sebetulnya dia mampu ya, dulunya itu mampu tapi tidak dilakukan, itu gimana hukumnya ya. Faqad ikhtalafal fuqaha'u fi hukmi, maka dalam hal ini para ahli fikih berbeda pandangan. Fadhahaba jumhurul ulama minhum Abu Hanifah wa Malik wal masyhur anis Syafi'i illa anna waliyahu la yasumu anhu. Walinya tidak perlu berpuasa, cukup wa yut'imu anhu muddan, memberi makan sebagai pengganti puasa itu 1 mud angkul yaumin dalam tiap hari. Itu pandangan tadi ya, jumhur, Abu Hanifah, Malik, dan qaul masyhur dari Imam Syafi'i. Tapi ada mazhab mukhtar yang terpilih inda Syafi'iyah, annahu yustahabbu liwaliyihi an yasuma anhu, disunnahkan bagi walinya atau keluarga untuk berpuasa ya, masani istilahnya ya, puasanya itu. Wa yubri'u bihil mayyit, membebaskan dengan puasa itu tanggungan mayyit ya, atau wayubarri'u ya, tabri. Wala yahtaju ila ta'amin anhu, kebalikannya yang atas tidak perlu membayar fidyah, cukup dipasani saja. Itu berbeda pandangan. Wal muradu bil waliyi al qarib, yang dimaksud dengan wali adalah orang dekat, sawaun kana asobatan au warisan au ghairahuma. Orang dekat itu berarti keluarga atau ahli waris atau selain mereka, kerabat bisa. Kalau orang lain, walau soma ajnabiyun anhu soha ingkana biidznil wali. Kalau orang lain yang berpuasa boleh saja ya, tapi dengan syarat seizin walinya. Wa illa, kalau tidak, ya tidak sah ya. Gimana orang lain kok memuasai ya orang yang tidak apa-apanya? Apa dalil sandarannya? Wastadallu bima rawahu Ahmad wa Syaikhan an Aisyah. Para ulama yang mewajibkan puasa tadi kepada ahli warisnya bersandar pada riwayat hadis dari Imam Ahmad, Bukhari, Muslim. Sumbernya dari Ibunda Aisyah, annan nabiyya qala, bahwasanya Nabi pernah bersabda, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Siapapun yang meninggal masih punya tanggungan puasa, maka puasanya dilakukan oleh keluarganya. Zadal Bazzar labdo insya'a, hanya Imam Bazzar itu riwayat hadisnya ada tambahan insya'a, kalau mau ya, kalau berkehendak keluarganya. Wa rawa asy-Syaikhani wa Ahmad wa ashabus sunan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan juga ya, sumbernya dari Ibnu Abbas, anna rajulan jaa ilan nabi, pernah seseorang datang kepada Nabi, faqala, dan bertanya, ya Rasulullah, inna ummi matat, wahai Rasul, sungguh ibuku telah meninggal, wa alaiha siyamu sahrin, tetapi ia punya tanggungan puasa 1 bulan. Afa aqdihi anha, apakah aku harus mengkondoknya, artinya berpuasa atas nama ibuku itu? Faqala, maka bagaimana sabda Nabi? Nabi justru balik bertanya kepada orang tersebut, laukana ala ummika dainun akunta qadiyahu, kalau seandainya ibumu punya utang, apa kamu membayarnya? Maka dengan tegas orang itu menjawab, ya, pasti saya akan membayarnya. Dan kemudian Rasulullah menambahi, fadainullah ahaqqu an yuqda, maka kalau begitu hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Artinya berarti berpuasalah untuk ibumu. Jadi itu hadis berikutnya. Qala Nawawi wa dzal qaul was sahih. Inilah yang benar, al-mukhtar, yang
kita pilih alladzina taqiduhu yang kita ikuti. Kata Imam Nawawi, wa walladzi sakhakahu muhaqqiqu ashabina. Ini juga yang disahihkan oleh ahli tahqiq ya, ulama-ulama tahqiq dari ashab Syafi'i. Al-jami'un bainal fiqhi wal hadis li hadhil ahaditsis sahihah as-sharihah, yang mengumpulkan antara fikih dan hadis ya, yaitu hadis-hadis ini yang sahih dan sharih, jelas, tegas. Jadi intinya pendapat kedua ini maka adalah orang yang meninggal itu ahli warisnya berpuasa darinya. At-taqdir fil bilad allati yatulu naharuha tapi wa yaksuru lailuha. Memperkirakan negeri-negeri yang siangnya itu panjang, malamnya pendek. Itu gimana puasanya ya? Karena ada begitu. Ikhtalafal fuqaha fit taqdir fil bilad allati yatulu naharuha wa yaksuru lailuha. Dalam hal ini para ulama ahli fikih berbeda pendapat ketika menentukan puasanya orang-orang yang berada di negeri-negeri yang kebetulan pas musim itu siangnya lebih panjang, malamnya lebih pendek. Bagaimana? Wal bilad allati yaksuru naharuha wa yatulu lailuha. Begitu juga kebalikannya. Ada saatnya juga negeri-negeri yang siangnya itu pendek, malamnya panjang. Kalau apa adanya ini enak ya. Yang pertama tadi tidak enak. Ala ayil bilad yakun. Nah, sekarang berdasarkan negeri yang mana ya mereka harus berpuasa. Fakila, maka satu pendapat yakunut takdir alal biladil mu'tadilah allati waqa'a fiha tasri'. Maka dikira-kira sebagaimana negeri-negeri ya yang umumnya ya, yang di sanalah tempat negeri-negeri muslimin ya, tempat datangnya syariat, yaitu seperti Makkah dan Madinah. Jadi mengikuti Makkah dan Madinah. Ini pendapat pertama. Tapi pendapat kedua, wakila ala akrobi biladin mu'tadilatin ilahim. Tidak perlu mengikuti Mekah Madinah, cukup mengikuti negara atau negeri tetangganya yang terdekat ya. Jadi itu satu masalah baru sekarang. Lailatul Qadar, utawi Lailatul Qadar fadluha, keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar afdhalu layalis sanah. Lailatul Qadar lebih utama daripada malam-malam dalam satu tahun, karena firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Al-ayah. Aku telah turunkan Al-Quran di malam Al-Qadr. Tahukah kamu apa itu malam Al-Qadr? Yaitu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Maksudnya al-amal fiha ya, beramal di malam itu, baik sholat, membaca Al-Quran, berzikir, khairun minal amali fi alfi syahrin, lebih utama ketimbang beramal dalam 1000 bulan. Sing laisa fiha lailatul qadar, yang mana 1000 bulan itu tidak ada lailatul qadarnya. Istighbabu tolabiha, kesunatan golei Lailatul Qadar. Wa yustahabbu talabuha fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Disunnahkan mencari Lailatul Qadar ya, itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Faqad kana nabiyyu, kasungguh Nabi yajtahidu fi talabiha fil asril awakhiri min Ramadan. Bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana ya, kita ini sudah mau masuki 10 akhir. Wa taqaddama annahu kana idza dakhalal asrul awakhir ahyal laila
wa aiqadha ahlahu wa syaddal mi'zara. Sudah diterangkan kemarin bahwa beliau apabila sudah masuk 10 terakhir, beliau hidupkan malam-malam, beliau bangunkan keluarga, beliau kencangkan ya ikat pinggang, artinya siap siaga. Pertanyaannya, ayyul layalihiya, malam keberapa itu Lailatul Qadar? Lil ulama'i ara'un fi ta'yini hadhil lailah. Para ulama punya beberapa pendapat dalam menentukan malam Lailatul Qadar. Faminhum man yara annaha lailatul hadi wal isrin. Sebagian mengatakan itu malam 21. Wa minhum man yara annaha lailatul thalisi wal isrin. Sebagian lagi mengatakan 23. Wa minhum man yara annaha lailatul khamisi wal isrin. Kata yang lain 25. Wa minhum man dzaba illa annaha lailatul tasi wal isrin. Ada lagi 20 tasi 29. Wa minhum man qala, ada lagi yang berpendapat innaha tantaqilu fi layalil witri minal asril awakhir. Itu selalu berpindah-pindah. Ya, kalau tahun ini mungkin tanggal 21, tahun depan itu berpindah-pindah pada hari-hari ganjil ya, malam-malam ganjil di 10 terakhir. Cuma wa aktsaruhum, hanya yang pendapat yang terbanyak ala annaha lailatus sabi'i wal isrin. Malam Lailatul Qadar itu pendapat yang terbanyak dari ulama adalah malam 27. Rawa Ahmad bi isnadin sahihin an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Imam Ahmad dengan isnad yang bagus dari Ibnu Umar bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasul, man kana mutaharriha falyataharriha lailatas sabi' wal isrin. Ya, barang siapa mencarinya, mutaharroha ya, barang siapa mencarinya maka carilah ia di malam 27. Warawa Muslimun wa Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhahahu an Ubay bin Ka'ab annahu qala, diriwayatkan juga, wallahi, demi Allah alladzi la ilaha illahu, dari Ubay, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, innaha lafi Ramadan, sungguh Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan ya, kata Ubay. Yahlifu ma yastasni ya, beliau bersumpah seperti itu karena apa? Untuk menolak pandangan yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu kadang ada di luar Ramadan. Jadi beliau sumpah seperti itu. Wallahi, dan demi Allah, inni la'alamu ayya lailatin ya, bahkan aku tahu malam keberapa itu, kata Ubay bin Ka'ab. Ya lailah allati amarona Rasulullah biqiyamiha. Itu dulu itu malam yang kita diperintah Rasul untuk bangun malam. Ya lailatus sabi'in wa isrina, yaitu hari atau malam 27. Wa amaratuha, tandanya ketika itu antat telu asyamsu fi sobihati yaumiha baidoa, matahari terbit pada pagi harinya itu putih ya, la syu'a alaha, tidak terlalu panas ya, suatu sorotnya tidak terlalu ya, tapi putih tapi teduh gitu. Qiyamuha wa du'a'u fiha, mengisi malam-malam Lailatul Qadar, wa du'a'u fiha, dan berdoa pada waktu Lailatul Qadar. Rawal Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah ta'an nabiyya qala, sabda Nabi, man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa salat qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan ya mencari keridhaan Allah atau mencari pahala, maka akan diampuni baginya dosa-dosa kesalahan yang telah lalu. Rawa Ahmad Ibnu Majah wa Tirmidzi wa sahhahahu an Aisyah,
Ibunda Aisyah pernah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha?" Bagaimana pendapatmu ya Rasul, bagaimana kalau ketika aku tahu bahwa suatu malam ini adalah malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Maka sabda Rasul, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Perbanyaklah, artinya membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar, semoga puasa kita diterima oleh Allah. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa a'malana waj'alna minal muttaqin wal khashiin wal maghfurin wal maqbulin birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan demikian kita selesai bab puasa dalam kitab Fiqhus Sunnah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullah li wa lakum wallahu waliyyut taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.